Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada saat ini saya coba menjawab sebuah pertanyaan yang berbunyi demikian. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14, kita membaca tentang roh jahat dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan roh jahat dari Tuhan pada bagian firman Tuhan tersebut? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui bahwa ungkapan roh jahat dari Tuhan menghadirkan kesulitan secara teologis yang serius di kalangan para pembaca dan para penerjemah Alkitab. Ini merupakan sebuah pernyataan yang problematik. Ungkapan roh jahat dari Tuhan memberi kesan bahwa roh Tuhan terkadang bisa jahat. Ada satu hal yang perlu kita mengerti dengan benar, yaitu bahwa roh jahat yang dimaksudkan di sini bukanlah Roh Kudus. Jadi, jawaban untuk pertanyaan apakah yang dimaksud dengan roh jahat dari Tuhan, terdapat 7 jawaban untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan roh jahat dari Tuhan. Dan 7 jawaban ini adalah 7 pandangan. Jawaban pertama atau pandangan pertama adalah yang dimaksud dengan roh jahat dari Tuhan, yaitu roh jahat dengan tugas khusus. Roh ini seperti yang digambarkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 22 dan 2 Tawarik pasal 18 ayat 21. Dalam bagian firman ini dikisahkan tentang Tuhan bertanya, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk pergi berperang di Ramut Gilead? Lalu tampillah suatu roh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, dengan cara bagaimana kamu akan membujuk Ahab untuk pergi berperang di Ramut Gilead? Lalu roh yang tampil ini menyatakan bahwa dia akan menjadi roh dusta di dalam mulut semua nabi Ahab. Jadi dapat dikatakan bahwa roh jahat dari Tuhan ini merupakan suatu roh jahat dengan tugas khusus. Artinya apa? Roh jahat yang melaksanakan rencana dari Tuhan. Atau roh jahat yang melaksanakan maksud Tuhan di dalam diri seseorang. Jawaban kedua atau pandangan kedua adalah roh jahat di sini adalah roh jahat yang diizinkan Tuhan untuk menyiksa. Ini seperti apa yang dikisahkan di dalam kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2. Tuhan tidak mengutus, melainkan membiarkan roh jahat untuk melaksanakan sifat jahatnya dengan memberikan bencana atau menyiksa seseorang. Roh jahat yang diizinkan Tuhan untuk menyiksa, atau roh jahat yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan bencana. Roh jahat ini muncul sebagai konsekuensi logis dari mundurnya Roh Kudus di dalam diri seseorang. Kita baca di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, dikisahkan bahwa ketika roh jahat keluar dari diri seseorang, dia akan pergi mengembara ke berbagai tempat untuk mencari tempat perhentian. Tetapi, jika dia tidak mendapatkan tempat perhentian, dia akan balik kembali ke tempatnya yang lama. Dan ketika dia balik, dia tidak balik sendirian, melainkan dia akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat dari dirinya. Sehingga keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Saul. Roh jahat yang sudah keluar dari diri Saul kembali ke dalam dirinya karena diizinkan Tuhan dan membuat keadaan Saul menjadi lebih buruk. Jawaban ketiga atau pandangan ketiga adalah roh jahat dari Tuhan ini merupakan sebuah penyakit mental. Ada dua pandangan tentang penyakit mental ini. Pandangan pertama menyatakan bahwa penyakit mental ini adalah penyakit yang bersifat alami, yaitu kegilaan biasa. Suatu kasus kegilaan yang semakin lama semakin memburuk. Dan ini masalahnya bukan berkaitan dengan mental atau psikologis, melainkan disebabkan dari sesuatu yang bersifat spiritual.
Kedua, penyakit mental ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh roh jahat yang menyiksa diri Saul, sehingga dia mengalami sesuatu keadaan yang mengerikan. Dia terintimidasi, dia mengalami ketakutan, dia mengalami teror setiap hari, dan dia mengalami keadaan yang putus asa yang membuat Saul begitu menyedihkan. Jawaban keempat atau pandangan keempat yang dimaksud dengan roh jahat dari Tuhan adalah ini merupakan suatu kekuatan spiritual di bawah kedaulatan Tuhan. Artinya, suatu kekuatan spiritual yang jahat, maka itu dapat dikatakan roh jahat. Jadi artinya apa? Ini merupakan sebuah kekuatan yang bersifat spiritual yang jahat yang menguasai Saul, diizinkan oleh Tuhan untuk datang menguasai Saul. Ini merupakan situasi di mana Saul bisa melihat atau mengalami kekuatan di luar dirinya yang mengandalkan dirinya, sehingga kekuatan spiritual ini membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan bahkan membuat dirinya menjadi pribadi yang tidak baik, tidak benar, mengalami ketakutan, mengalami situasi yang bersifat paranoid, membuat dia tidak bisa tenang, tidak bisa mengalami kedamaian di dalam hidupnya. Jawaban kelima atau pandangan kelima tentang roh jahat dari Tuhan, ini merupakan sifat jahat yang menguasai. Jadi sifat jahat di dalam diri Saul yang menguasai dirinya, mendominasi dirinya, sehingga membuat Saul hanya melakukan hal-hal yang bersifat jahat, dan bukan hanya membuat dia melakukan hal-hal yang bersifat jahat, membuat dia menjadi pribadi yang menakutkan, mengerikan, dan membuat Saul tidak mengalami sesuatu yang membuat dia tenang di dalam hidupnya. Ini meneror kehidupannya. Jadi sifat jahat ini meneror diri Saul. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang lain. Roh jahat dari Tuhan dalam pandangan ini merupakan sebuah sifat jahat yang menguasai diri seseorang sehingga melakukan hal-hal yang jahat dan sekaligus juga meneror keadaan orang itu sendiri. Yang keenam, roh jahat dari Tuhan di sini maksudnya adalah sebuah gabungan, yaitu gabungan antara gangguan roh jahat dan juga sekaligus siksaan mental yang terus-menerus membuat Saul tersiksa. Ini juga penyakit mental. Jadi, kalau tadi pandangan kedua itu berkaitan dengan roh jahat itu sendiri, dan pandangan ketiga tentang penyakit mental, ini merupakan sebuah kombinasi, gabungan dari dua hal ini, di mana roh jahat mengganggu kehidupan Saul, menerornya, membuat keadaannya menyedihkan. Di samping itu juga penyakit mental yang dialami oleh Saul membuat keadaannya tidak tambah baik, bahkan bertambah buruk. Nah, pandangan yang terakhir atau pandangan yang ketujuh tentang roh jahat dari Tuhan ini, ada yang berpendapat bahwa ini merupakan suatu bentuk kerasukan setan. Jadi, Saul dikuasai atau dirasuki oleh setan. Begitu juga kadangkala dengan pribadi-pribadi yang lain. Ketika roh jahat dari Tuhan datang, mereka beranggapan itu merupakan sebuah bentuk kerasukan setan. Inilah 7 jawaban atau 7 pandangan yang menjawab tentang apakah yang dimaksudkan dengan roh jahat dari Tuhan. Jadi kalau saya bisa ringkas kembali, yang dimaksudkan dengan roh jahat dari Tuhan itu yang pertama adalah roh jahat dengan tugas khusus dari Tuhan, yaitu roh jahat yang melaksanakan rencana Tuhan atau yang mewujudkan maksud dari Tuhan. Kedua, ini adalah roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan untuk menyiksa. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari mundurnya Roh Kudus atau Roh Tuhan di dalam diri seseorang. Ketiga, roh jahat dari Tuhan dianggap sebagai sebuah penyakit mental, dan penyakit mental ini merupakan sebuah penyakit mental bawaan atau alami, dan juga
atau penyakit mental yang disebabkan oleh roh jahat. Keempat, ini merupakan sebuah kekuatan spiritual di bawah kedaulatan Tuhan. Sebuah kekuatan spiritual yang jahat, yang bisa membuat seseorang terintimidasi, tersiksa, dan melakukan hal-hal yang buruk. Kelima, roh jahat dari Tuhan ini merupakan sifat jahat yang menguasai diri orang tersebut. Jadi sifat jahat dari orang tersebut menguasai dirinya, membuat dia bukan hanya melakukan hal-hal yang jahat, tetapi juga meneror dirinya, meneror atau menakutkan dirinya sendiri. Keenam, roh jahat dari Tuhan ini merupakan kombinasi, gabungan. Di satu sisi ini merupakan gangguan dari roh jahat, tetapi di sisi lain juga ini merupakan sebuah penyakit mental alamiah atau bawaan yang dimiliki oleh seseorang, dan dalam hal ini khususnya Saul. Yang terakhir, roh jahat dari Tuhan di sini dimengerti sebagai suatu bentuk kerasukan setan yang terjadi di dalam diri seseorang, atau suatu bentuk di mana setan menguasai dalam hal ini kehidupan Saul. Puji Tuhan, itulah 7 jawaban sekaligus 7 pandangan yang menjawab pertanyaan roh jahat dari Tuhan, apa maksudnya. Demikian yang saya bisa jawab dan saya bisa paparkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.